Berhenti memikirkan kematian sebagai sebuah layar hitam yang damai dan final. Secara nalar biologi, kita tahu kalau jantung berhenti, ya selesai. Tapi, titik nalar harus kasih tahu satu rahasia software alam semesta. Di skala kosmik, kematian seringkali hanyalah sebuah reboot sistem yang sangat kacau. Ada bintang-bintang yang secara teknis sudah mati, tapi mereka menolak untuk pergi. Mereka bangkit dari kubur, menghisap energi sekitarnya, atau malah bertahan hidup dalam bentuk yang jauh lebih mengerikan dari sebelumnya. Di sekolah, kita diajari kalau bintang itu seperti manusia. Lahir, bersinar, lalu mati jadi lubang hitam atau katai putih. Tapi realitanya penuh dengan cosmic glitches. Ada anomali di mana hukum fisika seolah-olah mengalami error saat harus mengeksekusi kematian sebuah bintang. Hasilnya adalah objek-objek zombie yang bikin para astronom bingung setengah mati. Bintang-bintang ini adalah bukti kalau semesta kita nggak selalu berjalan sesuai buku manual. Hari ini, kita akan melakukan audit kematian terhadap 8 bintang zombie yang menolak mati. Kita akan melihat bagaimana hardware kosmik ini melakukan bypass terhadap hukum alam untuk tetap eksis di tengah kegelapan. Siapkan nalar skeptismu, mari kita bedah satu persatu. Type 1AX Supernova, protokol gagal bunuh diri. Kita mulai dari anomali paling aneh, Type 1AX Supernova. Biasanya, supernova adalah ledakan bunuh diri sebuah bintang mati, katai putih, yang menghancurkan dirinya sendiri total tanpa sisa. Tapi dalam kasus IX, bintang ini meledak, memuntahkan materi, tapi entah bagaimana intinya tetap utuh. Nalarnya adalah kegagalan eksekusi. Ini kayak kamu memasang bom di sebuah bidung. Bomnya meledak hebat, jendela pecah, tembok hancur, tapi kerangka utamanya tetap berdiri tegak dan masih berfungsi. Bintang ini berubah jadi zombie yang selamat dari ledakannya sendiri. POV kamu sekarang kamu melihat sebuah ledakan paling dahsyat di semesta. Tapi saat debunya hilang, si bintang masih ada di sana. Compang-camping, tapi menolak mati. IX adalah bukti kalau software pemusnahan massal pun bisa mengalami lag. Blue Stragglers, protokol vampir kosmik. Pernah lihat orang yang usianya sudah 80 tahun tapi wajahnya masih seperti umur 20 tahun? Di luar sana ada bintang bernama Blue Stragglers. Secara nalar evolusi bintang, mereka seharusnya sudah lama mati karena mereka berada di gugusan bintang tua. Tapi anehnya, mereka tetap bersinar biru terang, panas, dan terlihat sangat muda. Nalarnya adalah pencurian energi. Bintang ini nggak beneran awet muda, dia adalah vampir. Dia mencuri hidrogen dari bintang tetangganya atau menelan bintang lain dalam sebuah tabrakan kosmik untuk mengisi ulang bahan bakarnya. POV kamu sekarang kamu melihat satu bintang yang paling ceria di tengah kumpulan pensiunan bintang dan kamu sadar kalau keceriaannya itu hasil dari menghisap nyawa teman-temannya sendiri. Blue Stragglers mendikte nalar kita bahwa di semesta, awet muda seringkali adalah hasil dari kanibalisme sistemik. Thorne-Zitkov Objects, protokol Inception bintang. Ini adalah anomali yang membingungkan nalar, sebuah bintang yang hidup di dalam bintang lain. Thorne-Zitkov Objects terjadi ketika sebuah bintang neutron atau mayat bintang padat ditelan oleh sebuah bintang raksasa merah yang sedang sekarat. Bukannya meledak, si bintang neutron malah nangkring manis di dalam perut bintang raksasa itu. Nalarnya adalah parasit internal. Bintang neutron ini mulai memakan bintang raksasa dari dalam, menciptakan reaksi nuklir yang gak lazim. POV kamu sekarang kamu melihat satu individu raksasa, tapi sebenarnya di dalam perutnya ada alien yang mengendalikan metabolisme tubuhnya. Ini adalah zombie kosmik yang memakai kulit bintang lain sebagai masker. Thorne-Zitkov adalah bukti kalau dua jenis kematian yang berbeda bisa bergabung jadi satu bentuk kehidupan baru yang sangat aneh. White Dwarf atau Relics, protokol mayat berlian. Bintang seperti matahari kita nantinya akan mati jadi white dwarf atau katai putih. Secara nalar, ini adalah sisa inti bintang yang udah nggak punya energi nuklir lagi. Tapi mereka nggak langsung hilang. Mereka adalah relik yang butuh waktu triliunan tahun buat jadi dingin. Yang bikin ini zombie adalah proses kristalisasinya. Karena tekanan yang luar biasa, inti katai putih yang kaya karbon perlahan berubah jadi kristal raksasa, alias berlian raksasa seukuran bumi. POV kamu sekarang kamu melihat mayat sebuah bintang yang sedang mendingin, tapi mayat ini justru berubah jadi perhiasan paling mahal di alam semesta. White Dwarf adalah zombie yang tetap eksis sebagai fosil bercahaya yang menolak dilupakan oleh waktu. Mereka adalah pengingat kita bahwa sisa kematian pun bisa memiliki struktur yang sangat indah dan kokoh. Neutron Stars, protokol padat yang tak masuk akal. Setelah supernova yang sukses, terkadang yang tersisa adalah neutron star. Ini adalah mayat bintang yang masanya lebih berat dari matahari, tapi ukurannya cuma sebesar kota Jakarta. Nalarnya adalah kompresi ekstrim.
Begitu padatnya, sampai 1 sendok teh materi bintang ini beratnya sama dengan seluruh pegunungan Everest. Kenapa ini zombie? Karena ia memiliki aktivitas yang sangat gila meskipun secara biologis sudah mati. Ia berputar ratusan kali per detik dan memancarkan radiasi yang bisa menghanguskan planet terdekat. POV kamu sekarang kamu melihat sebuah kota yang berputar secepat blender dan mengeluarkan energi yang sanggup menggetarkan kain ruang waktu. Neutron star adalah hantu yang terlalu berat buat jatuh ke lubang hitam, tapi terlalu mati buat disebut bintang. Ini adalah glitch kepadatan yang menantang nalar materi kita. Magnetars, protokol magnet pembunuh. Ini adalah varian dari bintang neutron yang lebih sakit lagi, Magnetars. Magnetars punya medan magnet yang triliunan kali lebih kuat dari bumi. Nalarnya adalah overclocking magnetic. Saking kuatnya, kalau sebuah magnetar berada di jarak bulan, dia bisa menghapus semua data di kartu kredit kamu di bumi, bahkan bisa mengoyak atom-atom di tubuh kamu tanpa menyentuhmu sama sekali. POV kamu sekarang kamu berdiri di depan sebuah mayat bintang dan tiba-tiba seluruh struktur molekulmu ditarik sampai hancur cuma gara-gara gaya magnetnya. Magnetar adalah zombie kosmik yang memiliki senjata pasif paling mematikan di alam semesta. Ia adalah bukti bahwa kematian bisa meninggalkan warisan gaya yang jauh lebih destruktif daripada saat ia masih hidup. Black Dwarf, protokol kiamat dingin. Secara nalar teoritis, jika sebuah katai putih didiamkan selama ribuan triliun tahun, ia akan kehilangan semua panasnya dan menjadi black dwarf. Masalahnya, umur alam semesta kita sekarang 13,8 miliar tahun belum cukup tua buat menciptakan benda ini. Jadi black dwarf adalah zombie masa depan. Nalarnya adalah kematian mutlak yang belum terjadi. Ini adalah tahap di mana sebuah bintang benar-benar jadi sebongkah batu gelap yang gak memancarkan apa-apa. POV kamu sekarang kamu sedang menatap ruang hampa yang gelap total, tapi sebenarnya di sana ada mayat bintang raksasa yang udah gak punya nyawa sama sekali. Black Dwarf adalah bug dalam garis waktu kita, ia adalah akhir dari segala sesuatu yang sistematik pasti akan ada, tapi nalar kita sekarang belum bisa menemukannya karena semesta kita masih terlalu muda. Hypervelocity Stars, protokol bintang yang diusir. Terakhir adalah Hypervelocity Stars. Ini adalah bintang-bintang yang bergerak dengan kecepatan jutaan kilometer per jam, jauh lebih cepat dari kecepatan orbit galaksi normal. Biasanya mereka adalah sisa-sisa dari sistem bintang ganda yang salah satu anggotanya ditelan oleh lubang hitam di pusat galaksi. Nalarnya adalah efek ketapel. Si bintang yang selamat ini dilempar keluar dari galaksi ke ruang antar galaksi yang kosong dan dingin. POV kamu sekarang kamu melihat sebuah bintang yang lari ketakutan menjauhi rumahnya sendiri menuju kegelapan abadi. Bintang ini adalah zombie tunawisma yang terpaksa hidup dalam pelarian selamanya. Ia adalah glitch navigasi kosmik yang membuktikan kalau gravitasi pun bisa bertindak sangat kasar terhadap anak-anaknya sendiri. Jadi, apa benang merah dari 8 bintang zombie ini? Secara nalar, alam semesta adalah sistem yang tidak pernah membuang sampah secara efisien. Alam semesta kita tidak mengenal kata selesai. Semua yang mati akan didaur ulang, digabung, atau diubah bentuknya menjadi anomali yang lebih kompleks. Vampirisme menunjukkan nalar kelangsungan hidup yang egois. Kepadatan menunjukkan limitasi perangkat keras ruang waktu. Gagal meledak menunjukkan adanya error dalam eksekusi energi. Kita sering menganggap bintang sebagai bola gas yang statis, padahal mereka adalah mesin yang sangat dinamis bahkan setelah bahan bakarnya habis. Keberadaan bintang-bintang zombie ini adalah pengingat kita bahwa the origin atau asal-usul kita bukanlah sebuah garis lurus yang rapi, melainkan sebuah simfoni dari berbagai kesalahan sistemik dan keberuntungan fisika. Kita adalah saksi dari sebuah panggung di mana kematian hanyalah sebuah pergantian kostum. Nah, itu dia bedah nalar soal 8 bintang zombie yang menolak mati di luar angkasa. Sekarang kamu paham kan kalau alam semesta itu jauh lebih liar dan keras kepala daripada yang ada di buku teks sekolahmu. Bahkan bintang pun punya drama kebangkitan dan perjuangan hidup yang sangat tragis. Jadi dari ke-8 bintang zombie tadi, mana yang menurut kamu paling gak masuk akal? Apakah bintang vampir yang hobi nyolong hidrogen atau mayat bintang yang berubah jadi berlian raksasa? Tulis pendapatmu di kolom komentar, kita diskusi pakai nalar titik nalar. Terima kasih sudah nonton sampai habis. Kalau kamu suka cara kita ngejelasin hal-hal kerumit jadi lebih masuk akal, jangan lupa follow titik nalar. Kita bakal terus bahas banyak hal sehari-hari yang sebenarnya menarik asal dijelasin dengan cara yang benar. Titik nalar, jelasin dunia, satu nalar dalam satu waktu.